Kita lihat kasus maaf saya sebutkan Pak Dadan yang kemarin kena kasus MBG yang barusan. Itu cukup 2 alat bukti udah bisa masuk. Ya kan? Mbak Diandra dengar nggak kasus ini berapa alat buktinya Mas? Katanya 709. Jadi saya itu sebenarnya hanya 2 yang saya kejar, ya, kejujuran dan kenegarawanan. Hanya itu. Gitu. Kalau misalnya memang sudah jadi sidang, ini kan tentunya jaksa penuntut umum akan menghadirkan ahli-ahli seperti ahli digital, ahli telematika. Nah, strategi Anda untuk mematahkan ahli pertandingan yang dihadirkan gimana nih? Strategi saya pinjam kata-katanya Pak Kombes Budi ya, gitu. Strategi saya apa? Surprise. Itu aja nanti. Gak bisa dikasih tahu ya, karena surprise ya masih. Gini, yang penting banyak, yang penting mereka semua akan boncos. Mau ahli apapun. Gampang aja. Kita lihat kasus maaf saya sebutkan Pak Dadan yang kemarin kena kasus MBG yang barusan. Itu cukup 2 alat bukti udah bisa masuk. Ya kan? Mbak Diandra dengar nggak kasus ini berapa alat buktinya Mas? Katanya 709. Mana ada kasus dengan alat bukti sebanyak itu dengan yang katanya sudah P21 padahal juga belum, ya, itu melibatkan alat bukti. Itu alat bukti atau disita untuk disembunyikan. Karena yang disita itu harusnya alat bukti itu yang terkait langsung dengan bukti kejahatan. Misalnya ada perampokan, yang disita itu apa? Obeng, tang, alas, gemboknya, itu. Bukan kemudian gembok lain milik tetangga, alat las milik bengkel sebelah. Ini kan gitu. Itu 709 itu yang disita itu skripsi temannya Jokowi katanya gitu. Harian KR yang sebenarnya justru di harian KR itu ada clue di mana kabar tanggal 18 Juli tahun 81 itu bohong. Karena apa? 18 Juli kebetulan saya ingat betul tanggal itu. Itu ulang tahun saya 18 Juli misalnya. Kebetulan. Tahun 81 yang katanya itu ada koran Kedaulatan Rakyat KR yang memuat itu. Itu kan harusnya nggak ada namanya Jokowi, tapi itu dicetak ulang. Gitu. Dimasukkan namanya. Saya berani yakin itu apa? Karena mereka nggak ngerti. Harian KR itu ada 2 penanggalan. Tanggal Masehi 18 Juli 81 dan tanggal Jawa. Tanggal Jawanya itu bulan puasa. Itu nulis bulannya puasa. Padahal lafal untuk Jawa puasa itu nulisnya pasa, poso. Nah itu salah. Orang yang mereka saya nggak ngerti. Tapi itu disita. Jadi supaya kita nggak bisa bandingin itu. Jadi alat bukti yang banyak, barang bukti ya bukan alat bukti, barang bukti yang banyak sekali itu nggak ada hubungan. 505 barang buktinya dari UGM. Itu dari skripsi. Kan kasihan sekarang anak-anak sekarang. Mau belajar skripsi kehutanan. Coba mereka kan pengen jadi seorang teknologi kayu. Kayak Jokowi kan nggak bisa, nggak ada contohnya. Padahal namanya teknologi kayu itu jurusannya juga nggak ada. Itu nggak bisa belajar. Skripsi. Buat apa skripsi itu disita Mas? Nggak bisa dijadikan contoh gitu makanya maksudnya ya? Harusnya barang bukti itu barang yang terkait dengan kejahatan gitu loh. Misalnya Pak Dadan, misalnya ya ini benar apa enggak ya, katanya ada transfer 2 triliun ke siapa. Nah yang sekarang lagi heboh. Kejar itu bukti transfer 2 triliun itu ke sosok tertentu itu, misalnya kayak gitu. Itu. Jika sudah disidang, selain kemudian Anda memperjuangkan vonis bebas, apakah ada target substansial lain yang sebetulnya Anda juga akan kejar nih lewat persidangan? Enggak, saya gini Mas Vicky dan Mbak Dian dan pemirsa semua. Jadi saya itu sebenarnya hanya 2 yang saya kejar, ya, kejujuran dan kenegarawanan. Hanya itu. Orang tuh jujur aja. Kalau memang iya katakan iya. Kalau memang tidak punya ijazah seperti apa yang dikatakan oleh orang penting di Solo. Saya bilang nih, orangnya sebenarnya sudah mau bicara tapi dalam waktu dekat. Saya nggak ikut-ikut Pak Budi ya dalam waktu dekat. Tapi orang ini akan bicara dalam waktu dekat bahwa dia pernah menasihati Jokowi waktu itu ketika maju. Wes to. Ini saya pakai bahasa asli. Wes to, nek ra duwe iki rasah ngaku-ngaku. Sudahlah, kalau nggak punya itu nggak usah mengaku-ngaku. Artinya orang kalau nggak punya ijazah tapi dia bilang, kurang anu gitu. Karena apa? Karena sebenarnya kalau memang dia nggak punya ijazah S1 UGM, ya nggak usah ngaku. Kita lebih menghormati kok Ibu Mega misalnya. Bu Mega itu pernah kuliah di Unpad loh, tapi tidak selesai. Tapi beliau ya sudah pakai aja ijazah SMA. Pak Harto, ya mungkin Mbak Dian belum lahir waktu itu presiden kita dulu. Kita ikut menurunkan Pak Harto, ya. Udah lahir saya. Udah ya. Tapi masih kecil ya. Ya, nah itu beliau tidak masalah. Beliau itu hanya sampai kelas 4 SR, sekolah rakyat. Kalau
Bung Karno jelas, Technische Hochschule di Bandung, ya ITB. ITB. Pak Hatta jelas, bahkan ijazahnya, replikanya masih ada di Erasmus Museum di Rotterdam, masih ada. Demikian juga presiden-presiden yang lain sampai Gus Dur di Kairo, Pak SBY lebih jelas lagi itu profesor dari IPB, ya, termasuk juga Pak Habibie, Dr. Ing. Itu dokter asli itu, Ing asli itu Jerman, bukan Eng yang sudah jadi zombie itu bukan ya. Oke. Gitu. Nah, jadi clear itu sebenarnya. Oke, jaksa kan juga kalau misalnya dalam persidangan begitu, ini kan dia akan membuktikan nih berandai-andai. Berandai-andai juga berandai-andai. Masih berandai-andai. Jauh panggang dari apa? Berandai-andai dulu kita, Mas Ya. Roy. Jaksa kan tentu akan membuktikan nih bahwa Anda memiliki mens rea atau niat jahatnya untuk menjatuhkan kehormatan seseorang dalam kasus ini. Gimana nih, Anda kan dalam kasus ini Anda ingin membuktikan ini untuk penelitian, untuk etika ilmiah, begitu. Gimana nih Anda membuktikan hal ini? Oke, ingat nggak apa yang dilakukan oleh peneliti seperti Mas Hari Azhar dan juga Mbak Fathia waktu itu? Sepanjang untuk kepentingan publik yang lebih besar, clear. Dan itu terbukti juga. Ya, KIP, Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, khususnya di pasal 17 dan 18A. Itu mengatakan kalau itu untuk kepentingan publik sebenarnya nggak ada masalah, itu dibuka. Memang saya melakukannya waktu itu tidak melalui KIP dulu, tapi langsung. Tapi kan ujungnya memang untuk kepentingan publik. Nah itu akan kita buktikan. Nggak ada yang namanya downgrade seseorang. Wong aslinya sudah down kok dia. Ngapain di downgrade? Ya, nggak ada mencemarkan nama baik. Ya, emang namanya baik. Nggak ada. Ya, gitu. Jadi artinya apa? Kita nggak akan mencemarkan apalagi fitnah. Jelas-jelas ijazahnya, apalagi itu yang diupload oleh Dian Sandi waktu itu. Dan ini penting. Orang-orang kemarin bikin bukti palsu. Roy Suryo yang mengupload pertama kali tahun 2020. Itu bohong besar kalau dikatakan saya mengupload pertama kali tahun 2020. Karena mereka merekayasa sebuah akun Twitter yang kemudian akun itu diubah tanggalnya dan kemudian dibuat seolah-olah tahun 2020. Padahal tidak ada, ya gitu. Mungkin lain waktu saya tunjukkan. Jadi 2020 gampang banget untuk ngubah tanggal itu, ya. Dan itu hanya namanya screen capture. Capture atau screenshot itu nggak berguna kalau dalam persidangan. Yang berguna itu kalau ada suratnya biasanya. Bukan hanya suratnya. Ada link yang bisa diakses. Oke. Ada link itu pun kalau kemudian bukti linknya itu diketik dan kemudian ternyata tidak muncul, ya itu nggak berguna. Ya, jadi itu sesuai dengan Undang-Undang ITE pasal 5 ayat 1. Itu harus ada bukti elektronik, itu adalah bukti yang bisa diakses secara elektronik dan itu setara dengan alat bukti manual. Artinya tetap harus diakses. Kalau itu nggak bisa diakses, ya nggak bisa. Jadi makanya saya senyum-senyum saja ya kalau kemudian dikatakan nanti Anda punya mens rea. Nggak ada. Yang punya mens rea itu Panji. nama sionya namanya mens rea.